Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bi lisani wa hadi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia MJA dimanapun antum semua berada. Seperti biasanya kita di hari Kamis pagi ini membaca biografi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah-kisah yang sangat amat luar biasa mengenai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang sosok Sayyidina Anas bin Malik dan sudah selesai kita membahas tentang biografi singkat beliau. Adapun yang kedua, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau dibahas, ya, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Di sini akan diceritakan mengenai tentang awal mula beliau mendapatkan hidayah dan proses bagaimana beliau ini terbuka hatinya untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan kana al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi wahidan min al-alafil mu'allafah. Beliau seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang yang masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kharaju ila mintaqatit tan'im fi zahiri Makkah bid'awatin min zu'ama'i Quraisy. Yang mana beliau ini termasuk daripada salah satu rombongan yang keluar dari Makkah menuju Tan'im, ya, area di luar Makkah tapi dekat dengan Makkah tersebut, dengan apa? Bid'awati zu'ama'i Quraisy, ya, yaitu menyambut seruan daripada pembesar-pembesar Quraisy. Untuk apa? Liyashhadu masra'a Khubayb bin Adil ahadi ashabi Muhammadin ba'da an dhafiru bihi ghadra. Yang mana para pembesar Quraisy, ya, pembesar Quraisy di saat itu mereka menyeru orang-orang Makkah untuk keluar ke kota Tan'im tersebut untuk menyaksikan eksekusi kematian Sayyidina Khubayb bin Adi, salah satu sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tawan. Untuk apa? Untuk membalas dendam mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kekalahan mereka di perang Badar dan atas banyaknya kematian orang-orang kafir Quraisy di saat perang Badar. Jadi mereka dendam, menawan salah sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khubayb, dan mereka ingin mengeksekusi mati dengan disaksikan orang-orang Makkah supaya menakuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina saat ini termasuk daripada orang yang hadir di dalam hal tersebut. Waqad makkanahu syababu al-mafur wa futuwatu al-mutalafikatu min an yuzahiman nasa bil manaqib hatta hada syuyukh Quraisy min amthali Abi Sufyan bin Harb wa Sufyan bin Umayyah wa ghairihim mimman yatasaddaruna al-mawqif. Maka seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir ini, beliau seorang pemuda yang gagah. Kemudian beliau menerobos gerombolan yang sudah berkumpul di tempat tersebut, terus menuju, ya, melewati orang satu demi satu sampai beliau berada di posisi yang terdepan, di barisan terdepan bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di antaranya Sufyan bin Harb, ya, Sofwan bin Umayyah dan Abi Sufyan bin Harb. Beliau seorang pemuda namun di barisan terdepan. Waqad ata halahu dzalika an yara asira Quraisyin mukabbalan bi quyudih. Yang mana para pembesar Quraisy di saat itu memberikan izin kepada Sa'id bin Amir tersebut untuk menyaksikan tawanan mereka yang sedang diikat dengan suatu ikatan.
Wa akuhun nisa wa sibyan wa syubban tadfa'u ila zahadil maut daf'an yantaqimu min Muhammadin fi syakhsihi wa liyad'aru li qatlahum fi badrin bi qatlihi. Begitu juga kaum wanita, anak-anak, pemuda-pemuda yang lain dikumpulkan oleh mereka untuk apa? Untuk membalas dendam mereka atas kematian saudara-saudara mereka di perang Badar. Supaya apa? Supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pegel. Walamma wasalat hadhil jumu'ul hasidatu bi asiriha ila al-makanil mu'addi li qatlihi. Maka ketika gerombolan tersebut, orang-orang sudah berkumpul di satu tempat, ya, tempat di mana untuk mengeksekusi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khubayb bin Adi, waqafa al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi bi qamatihi al-mamdudah yutillu ala Khubaybin wa huwa yuqaddamu ila khashabatis salb wa sami'a sawtahu ats-tsabita al-hadi'a min khilal as-siyahin niswa was-sibyan. Maka ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Amir, yang ketika itu beliau notabene masih seorang yang kafir, belum masuk ke dalam Islam, beliau maju ke hadapan Sayyidina Khubayb bin Adi dan beliau mendapatkan izin untuk mendominasi dan mengeksekusi, ya, tentang memerintahkan tentang pengeksekusian kematian Sayyidina Khubayb tersebut. Beliau mendekat hingga mendekati tiang atau kayu salib yang disiapkan untuk membunuh daripada Sayyidina Khubayb ini. Setelah beliau mendekat, beliau mendengar suara yang sangat amat pelan, lembut dari lisan Sayyidina Khubayb. Di tengah keramaian orang-orang di situ, beliau mendengarkan Sayyidina Khubayb mengatakan, "In syi'tum an tatrukuni arka'u rak'atain qabla masra'i faf'alu." Beliau Sayyidina Khubayb ini meminta izin, jika seandainya kalian ini memberikan aku izin atau membiarkan aku untuk aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum kalian mengeksekusi aku, maka jika boleh berikanlah aku izin. Maka diberikanlah izin Sayyidina Khubayb untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Tsumma nadhara ilaihi wa huwa yastaqbilul Ka'bah wa yusalli rak'ataini ya li husnihima wa ya li tamamihima. Kemudian beliau menghadap ke Ka'bah dan beliau mulai sholat 2 rakaat dan beliau sholat dengan baik, dengan sempurna sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya dipakai, khusyuknya luar biasa, sempurna. 2 rakaat beliau sebelum dieksekusi mati. Kemudian setelah sholat apa yang terjadi? Tsumma ra'ahu yuqidu ala zu'ama'il qaum wa yaqulu wallahi laula an tadhunnu anni ataltu salata jaz'an minal maut lastakthartu minas shalah. Setelah selesai sholat, beliau menghadap kepada pembesar-pembesar Quraisy seraya mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya kalian ini mengira aku memanjangkan sholatku karena takut akan kematian, maka niscaya aku akan perbanyak sholat tersebut." Jadi ketika mereka melihat Sayyidina Khubayb ini sholatnya lama, bukan karena takut mati, bukan karena takut dieksekusi, karena memang beliau mengerjakan sholatnya sempurna. Beliau melakukan sholatnya dengan baik sehingga sholat tersebut menjadi lama, dan beliau ingin membuktikan kepada mereka bahwasanya kalau saya takut mati, saya akan sholat berkali-kali, bukan 2 rakaat saja, tapi akan minta berrakaat-rakaat. Tsumma syahida qaumahu bi'ainai ra'sihi wa hum yumathiluna Khubayban hayyan fa yaqta'una min jasadil qit'ah tilwal qit'ah. Kemudian manusia di sekitar tersebut menyaksikan dengan 2 mata kepala mereka ketika itu Sayyidina Khubayb mulai disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dipotong jasadnya satu demi satu dalam keadaan hidup.
seraya mereka mengatakan, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin. Tidakkah engkau ingin Muhammad itu berada di posisimu sedangkan engkau selamat bersama keluarga dan anak-anakmu? Apa jawaban seorang Khubayb, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu, beliau menjawab orang-orang kafir Quraisy, wa dima'u tanzibu minhu, sedangkan darah sedang mengalir dari sekujur tubuhnya. Wallahi ma uhibbu an akuna amiyan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhazu bi syaukatin. Demi Allah, aku tidak rela, aku tidak ingin dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat sampai kepada keluargaku, kepada anak istriku, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertusuk satu duri pun aku tidak rela, satu duri pun aku tidak menginginkan hal tersebut. Luar biasa imannya para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu pun mereka tidak rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direndahkan. Fayulawihun nasu ba'idihim fil fadha, maka orang-orang kafir yang sedang melihat Sayyidina Khubayb dieksekusi, mereka mendengar ucapan tersebut meredam, marah mereka seraya mengatakan, uqtuluh, uqtuluh, udah bunuh aja ini orang, bunuh aja. Lihat, ketika seorang yang mereka mengucapkan sesuatu yang hak dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat manusia, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala gemetar, membuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala meredam amarah. Wa yata'a thumma absara Sa'id bin Amir Khubayban yarfa'u basarahu ila sama'i min fawqi khashabatis sad. Maka setelah itu Sayyidina Sa'id bin Amir ini, beliau melihat Sayyidina Khubayb di atas kayu yang sedang dibentangkan atau sedang disalib. Beliau melihat Sayyidina Khubayb mengangkat kedua matanya ke atas langit seraya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Ya Allah, ahsihim adada, ya Allah, balaslah mereka satu persatu, musnahkan mereka satu persatu, jangan sisakan mereka orang-orang yang telah berbuat zalim. Jadi Sayyidina Sa'id ini mendengar ucapan Sayyidina Khubayb di akhir daripada hayatnya. Tsumma lafadha anfasahu al-akhirah. Kemudian beliau Sayyidina Khubayb ini mengakhiri atau menghapuskan nafas yang terakhir. Wa bihi ma lam yastati ahadun ihsa'ahu min darabati suyufi wa ta'anatir rimahi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghitung berapa jumlah tebasan yang ada di tubuh beliau dan berapa jumlah tusukan tombak yang mengenai tubuh beliau. Luar biasa perjuangannya para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita tidak ada segininya. Perjuangan kita untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada segininya dengan para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang pertama kali berjuang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ini hanyalah estafet untuk melanjutkan perjuangan mereka yang sudah sangat amat sulit mereka hadapi. Adat Quraisy ila Makkah wa nasiyat fi zahmatil ahdathil jisami Khubayban wa masra'u. Kemudian orang-orang Quraisy ini kembali ke Makkah dan mereka melupakan kejadian eksekusi kematian Sayyidina Khubayb ibnu Adi. Lupa, mereka melupakan hal tersebut seakan-akan kejadian tersebut tidak pernah terjadi. Namun ada seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, beliau tidak dapat melupakan kejadian tersebut, sehingga Sayyidina Khubayb ini selalu terlintas di dalam benaknya, selalu terlintas di dalam pikirannya
akan kejadian yang telah beliau lihat dengan kedua mata beliau. Karena yarahu fi hulumihi idza nama, sampai ketika beliau ini Sayyidina Sa'id tidur selalu bermimpi Sayyidina Khubayb. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa yastahqid, dan beliau selalu tampak di hadapan beliau ini Sayyidina Khubayb yang dalam keadaan sadar. Di dalam hayalan beliau selalu melihat Sayyidina Khubayb dan selalu teringat-ingat dengan kejadian kematiannya Sayyidina Khubayb bin Adi. Wa yamthulu amamahu wa yusalli rak'atayhi al-hadi'ataini al-mutma'innataini amama khashabatis salb. Dan beliau selalu terlihat-lihat bagaimana ketika Sayyidina Khubayb bin Adi ini sholat 2 rakaat dengan tenangnya, dengan luar biasanya, dengan tumakninahnya di hadapan kayu salib yang untuk menyalib daripada Sayyidina Khubayb. Selalu terngiang-ngiang di matanya. Wa yasma'u rarina sautihi fi udhunihi wa huwa yad'u ala Quraisyin fayakhsha an tas'aqahu sa'iqatun aw takhirra alaihi sakhratun minas sama. Dan beliau telinganya selalu mendengar suara rintihan daripada Sayyidina Khubayb yang seraya beliau mendoakan orang-orang kafir Quraisy untuk diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian tersebut beliau hingga takut seakan-akan hendak disambar oleh petir, dan beliau takut seakan-akan meteor ini akan menjatuhi tubuhnya ketika melihat kejadian kematiannya Sayyidina Khubayb bin Adi, karena beliau melihat paling depan dengan kedua mata beliau. Mengapa ini terjadi? Karena Sayyidina Khubayb bin Adi ini memiliki jasa yang besar juga kepada Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi. Apa jasanya? Di antaranya tsumma inna Khubayban 'allama Sa'idan man lam yakun ya'lamu min qabl. Karena Sayyidina Khubayb ini selalu mengajarkan kepada Sa'id bin Amir ini sesuatu yang sebelumnya tidak beliau ketahui. Jadi dibimbing oleh Sayyidina Khubayb. Allamahu anna al-hayata al-haqqah 'aqidatun wa jihadun fi sabilil 'aqidah hatta al-maut. Bahwasanya beliau ini mengajarkan bahwasanya kehidupan ini adalah benar adanya, dan kehidupan yang hakiki adalah ketika seseorang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jihadun fi sabilillah hatta al-maut, dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Kemudian di antaranya ajaran beliau, wa'allamahu aidan annal iman ar-rasikha yaf'alul ajaiba wa yasna'ul mu'jizat. Beliau juga memberikan pelajaran bahwasanya keimanan yang kuat, keimanan yang tebal itu akan muncul keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari seseorang yang memiliki iman yang sangat amat kuat. Makanya sering kita dengar kisahnya para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antaranya yang tertusuk panah untuk dicabut panahnya. Kalau di zaman sekarang dioperasi, dikasih obat bius supaya tidak merasakan sakit. Namun para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki iman yang sangat amat kuat, bius mereka bukan obat-obatan kimia tersebut, tapi bius mereka adalah sholat. Ketika mereka sholat itu tidak merasakan apapun dan tidak mengerti mana yang di sebelah kanan siapa, yang di sebelah kiri siapa, di hadapan mereka siapa, karena yang mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang tertusuk mana, memerintahkan untuk dicabut ketika dalam keadaan sholat, dan setelah sholat beliau masih bertanya, sudahkah panahku ini dicabut? Padahal panahnya sudah dicabut di saat beliau dalam keadaan sholat dan tidak merasakan sakit atau gerak karena ditarik sedikit pun, karena kekhusyuan mereka dan keimanan yang tebal.
Wa 'allamahu amran akhar wa anna ar-rajula alladhi yuhibbu ashabuhu kulla hadzal hubb innama huwa nabiyyun mu'ayyadun minas sama. Dan beliau Sayyidina Khubayb ini mengajarkan kepada Sayyidina Sa'id bahwasanya beliau ini adalah seorang yang dicintai oleh para sahabatnya dan memberikan tahu bahwasanya kecintaan ini semata-mata timbul karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya karena kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mati, mereka rela menyerahkan jiwa raganya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kecintaan kepada Nabi itulah yang membuat mereka tidak takut akan kematian. Maka setelah mendengar daripada beberapa nasihat tadi, inda dzalika syarahallahu sadra Sa'id bin Amir ila Islam. Ketika itu terbukalah hati Sayyidina Sa'id bin Amir dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga beliau masuk ke dalam Islam. Setelah mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, faqama fi mala'in minan nas wa a'lana bara'atahu min athami Quraisy wa awzariha wa khal'ahu li asnamiha wa awthaniha wa dukhulahu fi dinillah. Beliau berdiri di hadapan khalayak ramai, di hadapan khalayak kafir Quraisy, seraya beliau mengiklankan, beliau mengumumkan akan keislaman beliau, dan beliau mengatakan bahwasanya aku terlepas daripada dosa-dosanya orang-orang kafir Quraisy dan perbuatan-perbuatannya kafir Quraisy, dan aku terlepas daripada berhala. Kemudian beliau meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Diumumkan di hadapan khalayak ramai orang-orang kafir Quraisy. Maka setelah beliau masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah, beliau hajar Sa'id bin Amir ila Madinah wa lazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahida ma'ahu Khaybar ma ba'daha min al-ghazawat. Beliau berhijrah menuju ke kota Madinah dan beliau melazimi duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau mengikuti beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perang Khaybar dan perang-perang yang lainnya beliau ikuti. Walamma intaqala Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih wa waradin anhu. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, dalam keadaan beliau redha kepada Sayyidina Sa'id bin Amir, dhalla min ba'di sayfan maslulan fi aidi khalifati Abi Bakr wa Umar. Maka estafet perjuangan ini terus berlanjut dan dipegang oleh khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa 'asha mathalan faridan fadlan lil mu'mini alladhi ishtara al-akhirah bid dunya. Dan beliau hidup, ya, dalam keadaan yang luar biasa, ya, seorang mukmin yang luar biasa, yang dikatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang membeli akhiratnya dengan dunianya. Wa athara mardhatallahi wa thawabahu ala sa'iri raghabatin nafsi wa syahawatil jasad. Dan beliau lebih mendahulukan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada syahwat-syahwat nafs, syahwat-syahwat diri, ya. Beliau lebih mementingkan ridha-Nya Allah. Sehingga ada satu kisah yang luar biasa mengenai Sayyidina Sa'id bin Amir ini. Wa kana khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifani li Sa'id bin Amir sidqahu wa taqwahu. Kedua khalifahnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini mengenal betul, mengenal dan mengetahui sosok Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, mengenai ketakwaan beliau yang sangat amat luar biasa. Wa yastami'ani ila nusihi, dan beliau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini selalu mendengarkan daripada nasihatnya Sayyidina Sa'id. Wa yusir khani ila qawlihi, selalu benar-benar memperhatikan daripada ucapan-ucapannya Sayyidina Sa'id bin Amir ini, hingga ketika sampai
estafet kepemimpinan itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Terjadi satu kisah yang sangat amat luar biasa yang mungkin ini bisa menyentuh kita dan bisa kita ambil daripada hikmahnya. Dakhala ala Umar bin Khattab fi awal khilafatihi. Ketika Sayyidina Umar ini menjabat sebagai seorang khalifah, maka datang Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi ini kepada beliau dan menasihati Sayyidina Umar bin Khattab. Seraya mengatakan, ya Umar, usika an takhshallaha fin nas wa la takhshan nasa billah. Wahai Umar, aku wasiatkan kepada engkau, takutlah engkau kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Dan jangan sampai kamu ini lebih menakuti manusia melebihi takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya beliau dinasihatkan oleh Sayyidina Sa'id bin Amir ini untuk jangan takut menghadapi masyarakat atau menghadapi rakyat, dan berlakulah adil dan takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat zalim kepada rakyat dan berlakulah adil kepada rakyatmu, karena tanggung jawab ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di yaumil qiyamah. Wa an la yukhalifa qauluka fi'lak. Dan nasihat beliau, jangan sampai perbuatanmu ini melanggar daripada perkataanmu. Ya, ngomongnya apa tapi perbuatannya apa. Fa inna khairal qauli ma saddaqahu al-fi'lu. Karena sebaik-baik ucapan adalah yang dibarengi dengan perbuatan. Ya Umar, wahai Umar, aqim wajhaka liman wallakallahu amrahu min ba'idil muslimina wa qaribihim. Wahai Umar, jadilah engkau sosok pemimpin yang adil, yang engkau ini sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan seluruh kaum muslimin, baik maupun yang jauh ataupun yang dekat, perhatikan mereka, berikanlah mereka keadilan, kemakmuran dan segala. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsik wa ahli baitik. Dan cintailah mereka sebagaimana engkau ini mencintai dirimu dan keluargamu. Wa akrah lahum ma takrahu li nafsik wa ahli baitik. Dan tidak sukailah mereka perbuatan mereka sebagaimana engkau ini tidak menyukai perbuatan tersebut. Jadi kalau ada yang melakukan hal-hal yang tidak disukai, maka beliau jangan lakukan kepada rakyatmu. Kalau engkau tidak suka dibohongi, maka jangan bohongi rakyatmu. Kalau engkau tidak suka dizalimi, jangan zalimi rakyatmu. Wa khudil amarati ilal haqi wa la takhafillahi lawmata laim. Ya, jangan engkau ini takut kepada apapun, kepada cacian, ya, kepada hinaan dan kepada hal apapun. Hanya takutlah kepada Al-Haq Subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar. Maka Sayyidina Umar setelah mendengar nasihat tersebut berkata kepada Sayyidina Sa'id, "Wa man yastati' dzalika ya Sa'id?" Siapa yang mampu melakukan hal itu wahai Sa'id? Maka dijawab oleh beliau, faqala yastati'uhu rajulun mithluka mimman wallahumullahu amra ummati Muhammadin wa laisa bainahu wa bainallahi ahadun. Yang mampu adalah seseorang sepertimu wahai Umar, orang yang sudah diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi perkara permasalahan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada penghalang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya tidak ada yang bisa mengatur Sayyidina Umar ibn Khattab, dan bahwasanya beliau ini adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Sayyidina Sa'id ini melihat bahwasanya Sayyidina Umar ini adalah orang yang mampu mengemban amanat khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda dzalika da'a Umar bin Khattab Sa'idan ila mu'azzaratihi. Maka di saat itu beliau mengajak Sayyidina Sa'id untuk menjadi gubernurnya atau untuk menjadi menterinya, membantu daripada kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qala ya Sa'id inna mualluka ala ahli Hims.
Seraya Sayyidina Umar mengatakan, wahai Sa'id, aku tunjuk engkau dan aku perintahkan engkau untuk menjadi pemimpin di kota Hims, yaitu di Kufah atau di Irak, salah satu kota di Irak. Faqala, maka apa jawabannya Sayyidina Sa'id? Ya Umar, nasyatukallaha an la taftinani. Wahai Umar, apakah engkau ini membuat aku untuk condong kepada dunia, dan engkau ini menginginkan aku terfitnah? Maka mendengar jawaban tersebut, marah Sayyidina Umar bin Khattab seraya mengatakan, waihakum wada'tumul hadzal amra fi 'unuqi thumma takhallaitum anni. Celaka kalian, kalian sudah amanatkan, sudah pikulkan kekhalifahan ini kepada aku, kemudian kalian tinggalkan aku sendirian. Maknanya Sayyidina Umar, jangan sendirian, bantu. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wallahi la ada'uka thumma wallahu ala Hims. Demi Allah, aku tidak akan biarkan engkau wahai Sa'id. Aku tetap tunjuk engkau sebagai seorang gubernur di salah satu kota di negeri Irak, yaitu Hims atau Al-Kufah. Wa qala ala nafridu laka rizqan. Kemudian mengatakan kepada Sayyidina Sa'id, tidakkah engkau aku ingin berikan gaji? Maka apa jawaban Sa'id? Kalau ma'af'alu bihi ya Amirul Mu'minin, lalu apa yang bisa aku lakukan wahai Amirul Mu'minin? Fa inna ata'i min baitil mal yazidu an hajati. Sesungguhnya gajiku yang dari baitul mal itu melebihi daripada hajatku. Jadi gajinya besar, beliau tidak mau. Gajinya melebihi daripada hajatnya, beliau tidak mau. Tsumma madha ila Hims. Setelah itu akhirnya beliau menuju ke Irak untuk memimpin di kota atau di negeri tersebut. Wa ma huwa illa qalilun hatta wafada ala Amiril Mu'minin ba'du man yathiqu bihi min ahli Hims. Maka tidak lama ketika beliau memimpin negeri atau kota Hims tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus seorang utusan yang beliau percaya untuk menuju ke kota tersebut. Faqala lahum, seraya mengatakan utusan tadi mengatakan, uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Tulislah orang-orang miskin yang ada di sini supaya saya dapat memenuhi daripada hajat-hajat mereka. Utusan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Farafa'u kitaban fa idza fihi fulanun wa fulanun wa Sa'id bin Amir. Maka ditulis di kertas fulan dan ditulis di situ Sa'id bin Amir. Setelah ditulis maka ditanya, ya, diberikan kertas tersebut kepada Sayyidina Umar, ditanya, dibaca, wa man Sa'id bin Amir. Ketika ditanya, siapa ini Sa'id bin Amir ini yang ada di kertas ini? Maka dijawab oleh mereka, faqalu amiruna. Mereka adalah pemimpin kami. Qala amirukum fakir. Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, pemimpin kalian seorang yang fakir. Qalu na'am. Mereka pun menjawab, iya. Wallahi innahu la tamurru alaihi al-ayyamu tiwal wa la yuqadu fi baitihi narun. Demi Allah, mereka bersumpah, demi Allah, sudah beberapa waktu, sudah beberapa hari yang lama di rumah Sayyidina Sa'id bin Amir tidak menyala api. Maknanya beliau tidak punya makanan yang untuk bisa dimasak. Fabaka Umar hatta ballalat dumu'uhu lihiyatahu. Maka ketika mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab menangis yang luar biasa hingga air matanya itu membasahi daripada jenggotnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tsumma amada ila alfi dinarin faja'alaha fi surratin. Kemudian Sayyidina Umar pun memberikan uang 1000 dinar di dalam satu ikatan. Ya, kalau di zaman dulu ditaruh di dalam satu ikatan kain gitu. Iqra'u wa qala iqra'u alaihi salam minni. Sampaikan salamku kepadanya, wa qulu lahu ba'da ilaika amirul mu'minin bi hadzal mal tasta'ina bihi ala qada'i hajatik. Ini Sayyidina Umar bin Khattab memberikan engkau uang untuk memenuhi daripada kebutuhan hajatmu.
Ja'al wafdu li Sa'id bin Surah. Maka setelah itu tidak lama datang utusan Sayyidina Umar ini kepada Sayyidina Sa'id. Fa nadhara ilaiha fa idza hiya dananir. Ketika Sayyidina Sa'id ini membuka daripada kain tersebut, dilihat yaitu berupa dananir yang jumlahnya itu 1000 dinar. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'id? Faja'ala yub'iduha anhu wa huwa yaqul. Maka Sayyidina Sa'id ini menjauhkan uang tersebut seraya beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan beliau ini ka'annama nazalat bihi nazilatun aw halla bi sahatihi khatbun. Seakan-akan beliau ini sedang terkena musibah, sedang terkena bala yang luar biasa karena mendapatkan uang 1000 dinar. Fahabbat zaujatuhu mad'uratun, hingga istrinya tersebut ketakutan, keluar terkaget, terkejut, seraya mengatakan, "Masya'nuka ya Sa'id? Apa terjadi wahai Sa'id? Amata Amirul Mukminin? Apakah Amirul Mukminin ini telah meninggal dunia?" Maka dijawab, "Bal a'dhamu min dzalik." Ini lebih besar dari itu. Qala ta'usibul muslimina fi waqatin. Apakah kaum muslimin ini sedang dilanda musibah? Dijawab oleh Sayyidina Sa'id, "Bal a'dhamu min dzalik." Ini lebih besar daripada musibah. Qala dakhala. Maka ditanya oleh istrinya, "Lalu apa yang lebih besar daripada itu kabarnya?" Qala dakhalat alayya dunya litusida akhirati wa halatil fitnatu fi baiti. Beliau menjawab, telah datang kepada aku dunia yang akan merusak daripada akhiratku dan yang akan membuat fitnah di dalam rumahku. Maka dijawab oleh sang istrinya, takhallas minha. Ya wa hiya la tadri min amri danani syai'an. Maka sang istri mengatakan, ya sudah, selesaikan permasalahan tersebut. Di sang istri tidak mengetahui bahwasanya beliau ini sudah dikasih 1000 dinar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala awatu'ini nani ala dzalik. Maka Sayyidina Sa'id mengatakan kepada istrinya, tidakkah engkau ingin membantu aku untuk menyelesaikan perkara tersebut? Qala na'am, ya. Sini aku bantu untuk engkau keluar dari permasalahan tersebut. Fa akhadhat dananira faja'alha fi surarin thumma wazza'aha ala fuqara'il muslimin. Kemudian Sayyidina Sa'ad ini mengambil 1000 dinar tadi yang dari Sayyidina Umar. Kemudian beliau pisahkan di dalam kain yang kecil-kecil semua. Kemudian di saat itu juga dibagikan kepada kaum fakir miskin di kota tersebut, kepada rakyatnya Sayyidina Sa'id bin Amir. Lam yamdi ala dzalika tawilu waqtin hatta ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diyar Syam yatafaqqadu ahwalaha. Tidak lama daripada kejadian tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengunjungi kota Kufah tersebut atau negeri Syam tersebut untuk melihat bagaimana keadaan mereka ketika dipimpin oleh Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi. Falamma nazala biha. Di sini dikatakan bahwasanya beliau ini berada di kota Kufah. Mengapa? Wa tasbihul himsa, yang dinamakan dengan Hims bihali kathrati syaqwa ahliya min umali maulatihim, karena di saat itu ya, di sebelum-sebelumnya para rakyatnya ini selalu mengadu mengenai tentang pemimpinnya yang enggak benar. Pemimpinnya yang tidak benar, sehingga Sayyidina Umar ingin mengecek bagaimana kepemimpinan Sa'id bin Amir, karena beliau menaruh amanat kepada Sayyidina Sa'id bin Amir dan menaruh kepercayaan kepada beliau. Falamma nazala biha laqiyu ahlu al-islami alaihi. Ketika beliau datang ke negeri tersebut, beliau memberikan salam kepada para penduduk tersebut dan seraya bertanya kepada mereka, kaifa wajadtum amirakum? Bagaimana kalian mendapati pemimpin kalian? Maka mereka menjawab, fasyakauhu ilaihi wa dzakaru arba'an min af'alihi. Mereka mengadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang 4 perkara akan kepemimpinan Sayyidina Sa'id bin Amir. Kullu wahidin minha a'dhamu min al-akhar. Satu dengan yang lainnya ini perkaranya lebih besar lagi.
Kalau Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, fajama'tu bainahum wa bainahum wa da'autullaha alla yukhayyiba dhanni fihi faqad kuntu 'azima dzikra bihi. Aku kumpulkan mereka semua, rakyatnya dan juga pemimpinnya. Kemudian beliau mengatakan, ketika sudah berkumpul, Sayyidina Umar mengatakan, ma tashkuna min amirikum, hei, apa yang kalian ingin adukan tentang pemimpin kalian? Mereka mengatakan, la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kami ini tidak keluar dari rumahnya kecuali sudah agak siang. Maka beliau langsung tanya kepada Sayyidina Sa'id, wa ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Apa jawaban engkau wahai Sa'id mengenai aduan tersebut? Maka beliau diam sejenak seraya mengatakan, wallahi inni kuntu akrahu an aqula dzalik. Demi Allah, sebenarnya aku tidak menginginkan untuk mengucapkan hal tersebut. Amma wa innahu la budda minhu. Namun karena hal ini harus aku beritahukan dan harus aku ucapkan, maka aku akan berikan tahu. Fa innahu laisa li ahli khadimun. Bahwasanya sesungguhnya saya ini di rumah tidak punya pembantu. Istri saya ini tidak memiliki pembantu. Fa aqumu fi kulli sabahin fa'ajinu lahum ajinahum. Maka setiap pagi aku mengadoni kue. Tsumma atarayyasu qalilan hatta yahtamilu. Kemudian setelah aku adoni, aku tunggu sejenak supaya mengembang adonan tersebut. Tsumma akhbizu. Kemudian aku buat semacam roti tersebut. Tsumma atawaddau. Selesai itu aku wudu, kemudian aku baru keluar menemui daripada orang-orang atau rakyatnya dan melihat keadaan mereka. Kalau Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan kepada mereka, "Umat tasquna minhu aidan." Aduan apa lagi yang ingin kalian adukan? Kalau innahu la yajibu ahadan bilailin. Bahwasanya pemimpin kami ini ketika di malam hari kita membutuhkan, dia tidak menyambut panggilan kita. Maka apa jawaban Sayyidina Sa'id? Qala inni wallahi kuntu akrahu an u'lina hadza aidan. Demi Allah wa ya Amirul Mukminin, saya ini tidak suka sebenarnya untuk mengatakan hal ini. Namun ini perkara yang harus dikatakan. Fa ana qad ja'altu an-nahara lahum wal laila lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya aku jadikan waktu siangku ini untuk rakyatku dan aku jadikan waktu malamku ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa ma tasquna minhu aidan. Ditanya lagi oleh Sayyidina Umar, apa lagi aduannya lagi? Kalau innahu la yakhruju ilaina yauman bisyar. Wahai Amirul Mukminin, dia ini di dalam satu bulan, satu hari tidak keluar kepada kita. Ditanya, apa kerangan kau wahai Sa'id? Dijawab oleh Sayyidina Sa'id, qala laisa li khadimun ya Amirul Mukminin. Aku ini tidak memiliki pembantu wahai Amirul Mukminin, wa laisa 'indi thiyabun ghairul ladzi 'alayya. Dan aku tidak memiliki pakaian kecuali pakaian yang aku pakai, seorang pemimpin. Fa ana aghsiluha fi syahri marrah wa antadiruha hatta tajifa. Sehingga aku mengambil satu hari setiap bulannya untuk aku mencuci pakaianku. Setelah itu aku menunggu kering. Setelah kering baru aku bisa keluar untuk menjumpai daripada rakyatku. Tsumma qultu wa ma tasquna minhu aidan. Apalagi yang ingin kalian adukan? Qalu tusibu min hinin ila akhir ghasyatun fayaghibu amman fi majlisi. Wahai Amirul Mukminin, beliau ini sering pingsan sehingga tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka ditanya, apa gerangan wahai Sa'id? Faqala syahidtu masra Khubayb bin Adi wa ana musyrikun. Wahai Amirul Mukminin, aku ini menyaksikan kejadian kematian Sayyidina Khubayb bin Adi di saat aku dalam keadaan musyrik. Wa ra'aitu Quraisyan tuqatti'u jasadahu, dan aku melihat dengan mata kepalaku bahwasanya orang-orang kafir ini memotong-motong jasadnya Sayyidina Khubayb. Wa hiya taqulu lahu atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak. Seraya mereka mengatakan, tidakkah engkau ini menginginkan Muhammad berada di posisimu? Fayaqulu, maka Sayyidina Khubayb pun mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna amina fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashuku syauka. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak redha aku dalam keadaan selamat, dalam keadaan tenang, sedangkan Nabi SAW terkena satu duri pun. Maka Sayyidina Sa'id menceritakan hal tersebut seraya beliau mengatakan, wa inni wallahi ma dzakartu dzalika al-yawm wa kaifa an taraktu nusratahu illa dhanantu anna Allah la yaghfiru li wa asabatni tilkal ghasyah. Demi Allah, ketika aku mengingat daripada hari tersebut
kejadian tersebut, wa kaifa an taraktu nasratahu, bagaimana aku bisa meninggalkan perjuangan seorang Sayyidina Khubayb bin Adi. Kalau aku meninggalkan perjuangan beliau, maka aku menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mengampuni dosaku. Sehingga karena aku mengingat kejadian tersebut, hingga aku terjatuh pingsan dan aku tidak menyadari apa yang di sekelilingku. Indah dzalika, setelah mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yukhayyib dhanni bihi. Alhamdulillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan apa yang selama ini aku sangkakan kepada Sayyidina Sa'id bin Amir, yang aku percayakan kepada Sayyidina Sa'id. Tsumma ba'atha lahu bi alfi dinarin yasta'ina biha ala hajatihi. Kemudian beliau memberikan lagi 1000 dinar kepada Sayyidina Sa'id. Falamma ra'at zawjatuhu, ketika istrinya ini melihat diberikan 1000 dinar, qalat lahu alhamdulillahilladzi aghnana an khidmatika ishtar lana mu'na wasta'jil lana khalimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi daripada kebutuhan kita karena pelayananmu kepada rakyatmu, karena kepemimpinanmu di saat ini. Kalau begitu, berikanlah hajat-hajatnya dan sewalah seorang pembantu, kata istrinya. Faqala, maka Sayyidina Sa'id mengatakan, wa hal lagi fima huwa khairun min dzalik, tidakkah engkau ini mau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Qalat Muhammadan, kata istrinya, apa itu? Nadfa'uha ila man yatina biha wa nahnu ahwaju ma nakun ilayha, kita berikan ini kepada orang yang datang kepada kita. Jadi 1000 dinarnya tadi itu disedekahkan lagi juga di saat itu. Qalat wa madaka, apa itu? Qalat nuqridu Allah qardan hasanah, kita bermuamalah atau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya disedekahkan itu tadi. Jadi 1000 dinar yang pertama diberikan, disedekahkan, dikasih 1000 dinar lagi, disedekahkan oleh Sayyidina Sa'id bin Amir. Qalat na'am wa jazita khairan. Maka sang istri yang solehah tadi mengatakan, oke, kalau begitu silahkan, dan engkau akan diberikan balasan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama qadara majlisahu alladhi huwa fihi hatta ja'alat dananira fi sururin wa qala li wahidin min ahlihi. Tidak selesai beliau dari duduknya tersebut kecuali beliau sudah siapkan beberapa ikatan-ikatan yang berisi dengan uang, dan beliau perintahkan seseorang, intolib biha ila armatali fulan wa ila aitam fulan wa ila masakin al fulan wa ila mu'wizi al fulan. Pergilah kalian, bagikan kepada jandanya si fulan, kasihkan kepada anak-anak yatim, kasihkan kepada kaum masakin, kasihkan kepada kaum fuqara, semua dibagi untuk rakyatnya yang membutuhkan. Radhiyallahu an Sa'id bin Amir al-Jumahi, faqad kana minal ladzina yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Sayyidina Sa'id bin Amir al-Jumahi, dan beliau adalah seorang termasuk daripada orang-orang yang selalu mendahulukan orang lain. Walaupun beliau dalam keadaan lapar, walaupun beliau dalam keadaan membutuhkan, beliau selalu mendahulukan orang-orang yang lebih membutuhkan lagi. Selesai daripada kisah Sayyidina Sa'id bin Amir, yang insyaallah bisa kita ambil hikmahnya yang